Hebat, tambah hebat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Pimpin dulu, siapa yang memimpin doa? Kita berdoa dulu, berdoa dalam hati mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di sini kan sudah ada pembiasaan. Sebelum pelajaran dimulai, kita membiasakan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Yaitu lagu wajib nasional kita apa? Indonesia Raya. Marilah kita berdiri dulu ya. Pada ratu aku berdiri jadi pandu ibu ini bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, duklah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Nah, sebelum pelajaran dimulai, apakah ada teman kalian hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Restu. Kenapa? Ada sakit. Iya, doakan ya semoga lekas sembuh ya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang coding dan artifisial ya. Sebentar. Peserta didik mampu memahami arti permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan bantuan coding. Ketiga, menghubungkan peran kecerdasan artifisial atau AI. Siapa yang tahu AI? Belum, ya nanti ya. Dalam kehidupan nyata. Nah, itu yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi, Ibu, kalian itu harus bisa memahami. Satu, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan bantuan coding. Dan ketiga, menghubungkan peran kecerdasan artifisial. Nah, apa itu pengertian sederhana tentang algoritma? Nah, di sini cara berpikir sistem secara terstruktur, serangkaian instruksi logis dan berurutan untuk menyelesaikan tugas permasalahan sederhana adalah masalah yang mudah dikenali dan dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sederhana. Nanti kalian akan dibuatkan satu permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita akan membuat. Nah, sebelum ke sana kalian akan mengenal dulu tentang algoritma yang tadi itu berurutan instruksi yang logis dan
berurutan untuk menyelesaikan tugas. Nah, harus ingat itu pengertian algoritma ya. Terus, nah di sini coba, pernahkah kamu merasa terburu-buru kalau pergi ke sekolah? Pernah. Apa masalahnya? Kenapa kalian pergi terburu-buru dari sekolah? Dari rumah ke sekolah? Satu, apa? Takut kesiangan, betul. Terus apa lagi? Kan sekarang masuknya pukul berapa? Pukul 6:30. Terus supaya tidak kesiangan kita harus apa? Tidurnya lebih awal. Terus selain itu apa lagi? Coba kelompok ini, kelompok 5 apa? Coba, mengapa kalian terburu-buru? Pernah mengalami hal seperti itu, pergi ke sekolah terburu-buru? Iya, tadi takut kesiangan. Kedua, ada lagi, coba. Bangunnya lebih awal. Terus apa lagi? Ini yang sebelah sini belum terdengar suaranya. Coba. Apa? Ya, tadi betul. Jadi tidurnya jangan terlalu malam. Jadi bangunnya kesiangan. Betul tidak? Jadi itu masalahnya satu. Apa tadi? Satu. Takut kesiangan karena iya, karena kita kan masuknya 6:30. Jadi usahakan tidur kita harus lebih awal. Tidur harus lebih awal. Kalau kita berangkat ke sekolah, apa kegiatan apa yang kita lakukan? Belajar. Selain mau pergi ke sekolah, masa langsung belajar? Apa? Coba. Dari rumah kalian mau belajar ke sekolah, apa kegiatan kalian di rumah sebelum mau ke sekolah? Satu, apa? Mandi dulu. Terus mandi apa? Apa? Kelompok ini. Setelah mandi apa? Sarapan. Terus? Sudah sarapan kelompok ini? Jadi kalau memakai baju berarti sarapan tidak pakai baju. Nah, coba. Apa? Yang tadi mandi. Sudah mandi katanya sarapan, berarti sebelum mandi apa? Setelah mandi apa dulu? Memakai baju seragam. Tetapi ada yang terlewat. Ada 7 kebiasaan. Coba nyanyikan dulu 7 kebiasaan anak Indonesia. Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, masyarakat, tidur cepat, beristirahat. Nah itu, bangun tadi pagi misalnya bangun pukul 5. Apa masa langsung mandi? Boleh mandi dulu. Udah mandi apa? Beribadah dulu. Kalian suka apa? Sholat tidak tadi? Sholat, alhamdulillah. Setelah sholat apa? Iya, sarapan. Ya, nanti kalau sudah sarapan kalian ke sekolah diantar naik kendaraan atau jalan kaki? Iya, kalian kebanyakan di sini kan
dekat dengan sekolah. Jadi ada yang jalan kaki, ada yang diantar. Tapi kalian sudah besar ya, jarang yang diantar. Berarti jalan kaki. Nah, itu urutan seperti itu nanti ini seperti ini terstruktur ya. Jadi satu demi satu kalian bisa tadi masa setelah mandi langsung sarapan tidak pakai baju dulu, itu kan ada yang terlewat. Jadi harus berurutan. Nah, itu tadi masalahnya kita pergi ke sekolah. Apa yang harus kita siapkan ya. Nah, itu tentang algoritma. Seperti ini juga contoh lampu rumah mati. Itu sebuah masalah ya. Masalahnya lampu lampu rumah mati. Coba apa yang harus kalian lakukan kalau di rumah kalian lampunya mati? Apa? Menyalakan lilin. Betul. Tidak diam saja ya. Karena kalau lampu mati semuanya juga itu terlihat kalau malam hari terlihat gelap, terasa gelap. Nah, itu ada masalah, terus ada solusinya dengan apa tadi? Menyalakan lilin. Selain lilin ada lampu apa? Menyalakan apa? Senter bisa. Yang penting bisa menerangi kala lampu mati ya. Udah. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian coding ya. Coding. Jadi coding adalah proses proses menulis perintah dalam bahasa khusus. Dalam arti bahasa pemrograman. Untuk memberitahu komputer atau apa yang harus dilakukan. Dengan coding kita bisa membuat aplikasi, game, robot, atau website. Jadi dengarkan kalian, apakah kalian sudah diberi oleh mama, sudah diberi HP? Sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, jangan hanya nonton TikTokan, terus apa lagi? Baca WA, baca IG, terus apalagi membuat. Gunakan mulai sekarang kita akan belajar membuat game karena kita akan pemerintahan Indonesia itu beda supaya anak-anak Indonesia itu tidak tertinggal dengan IT. Apalagi di luar negeri. AI itu sudah menyebar, semuanya sudah menggunakan anak-anak di sekolah itu sudah menggunakan AI ya. Jadi kalian supaya tidak tertinggal oleh negara lain, makanya pemerintah sekarang mencanangkan adalah pembelajaran coding. Tapi kalian belajar dulu ini dulu tadi algoritmanya dulu ya. Nah, itu. Terus ibaratnya coding itu seperti resep makanan. Kalau kita menulis resep dengan benar, komputer akan memasak sesuai perintah. Nah, di sini resep masakan. Resep masakan itu ada, misalnya kita mau memasak nasi goreng. Bahannya apa saja coba? Pertama apa? Bahan itu utamanya apa? Nasi, betul ya. Nasi, setelah nasi terus apa? Bumbu-bumbunya. Nah, ini dengan benar komputer akan memasak karena datanya sudah ada. Dari kita masalah-masalahnya disimpan oleh kita secara terstruktur. Misalnya tadi mau memasak nasi goreng. Pertama itu siapkan dulu
nasinya. Terus bawang merah, bawang putih, cabai diiris halus. Nah, itu harus kalian lakukan. Nanti kalau dimasukkan ke dalam ini komputer misalnya atau ke dalam HP, kalian nanti bisa membuat melalui TikTok, kan bisa kan? Nah, misalnya kalian mempunyai resep makanan, ya seperti kemarin kalian membuat ini waktu market day, betul? Market day kalian kan buat, bisa dibuatkan, ya. Nanti contohnya kan, nanti ibu akan berikan contohnya, ya. Tiga, yaitu pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. IA bisa mengenali pola, suara, gambar, dan bahasa. Terus dipakai juga banyak hal, misalnya Google Translate atau menerjemahkan bahasa. Ya, bisa juga kalian aplikasiin mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ada nanti di aplikasi, sekarang belum dulu. Ini dulu ya, pengenalan dulu. Nah, terus perbedaan singkat. Coding, yaitu cara manusia memberi perintah ke komputer. AI, komputer yang bisa belajar sendiri dari data dan menjadi pintar. Jadi komputer itu tidak bisa menampilkan sendiri kalau tidak diisi dengan data. Datanya ya dari kita dimasukkan. Misalnya tadi cara memasak mie goreng atau memasak nasi goreng, ya. Nah, contoh atau menyikat gigi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa, nanti kita belajar, ya. Nah, peran coding dalam menyelesaikan masalah. Coding membantu kita membuat solusi otomatis untuk mempermudah hidup. 1. Membuat program pengingat jadwal. Membuat kalkulator sederhana. Membuat game edukasi untuk belajar. Apakah kalian sudah menggunakan HP dengan sebaik mungkin? Apakah sudah bisa membuat game sendiri? Belum. Jadi nanti kalian harus bisa menciptakan sendiri, membuat game sendiri yang sederhana dengan menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi, apakah yang tadi Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan? Coba, siapa yang tadi, apa yang dimaksud dengan algoritma? Coba kalian, siapa yang bisa menjawab dengan kata-kata sendiri? Apa arti algoritma itu apa? Coba, siapa di sini yang bisa? Coba. Algoritma adalah sistem secara terstruktur, serangkai instruksi logik dan berukut untuk menyelesaikan tugas. Iya, jadi apa tadi? Algoritma itu apa? Sistem secara apa? Terstruktur. Jadi dari misalnya tadi membuat masakan itu ya, atau yang kegiatan sehari-hari menyikat gigi. Kalian suka menyikat gigi? Suka. Coba apa saja? Hah? Iya, pertama kita harus punya sikat gigi. Setelah sikat gigi apa? Odo. Apa yang harus setelah sudah ada sikat gigi, sudah ada odo? Apa yang kalian lakukan? Air. Masa langsung dulu? Air. Berkumur. Setelah berkumur terus apa? Oh, sikatnya terus memakai odo. Terus
Setelah ada sikat, ada odol, udah di sikat, terus apa lagi? Oh, menggosok-gosok gigi. Gosok gigi. Di dalam menyikat sikat gigi, kita ada ini aplikasi yang disebut dengan flowchart ya. Belajar dengan ibu kali ini ya, dengan menggunakan ini apa, alurnya ya. Alur ini disebut dengan untuk setelah ini melakukan apa lagi. Tanda panah ini disebut alur. Ini mulai ya. Di dalam flowchart itu ada. Nanti bisa di aplikasi ya, bisa kalian membuat sendiri. Kalau ini kita tidak menggunakan dulu aplikasi. Kita menggunakan dulu, tidak memakai laptop ini dulu atau handphone ya. Nah, coba baca semuanya. Apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Kalau ya, sok tunjukkan. Ini apa? Mulai. Terus sudah mulai, ada alurnya lagi. Setelah mulai itu kita memulai dengan menggosok gigi. Terus apa lagi ini? Setelah mulai apa? Ambil sikat gigi. Terus dengarkan. Yang kedua apa? Ambil sikat gigi. Yang ketiga, terus apa? Oleskan pasta gigi. Tadi sudah ada yang benar. Mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. Terus Sikat gigi selama 2 menit. nah, berarti kalian harus menyikat gigi selama berapa menit? 2 menit. Iya, terus Kumur dengan air. iya, terus Simpan sikat gigi. terus Selesai. Nah, ini terima kasih. Tepuk hebat. Nah, kenapa mesti malu? Ya, kalian itu kan tadinya belum mengetahui, sekarang ini ada, tetapi kita tidak menggunakan apa? Secara digital, tetapi kita membuat sendiri. Apakah ada pertanyaan? Coba, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membuat, kalian harus membuat. Misalnya di sini membuat seperti ini. Ini bagikan dulu satu kelompok satu ya. Nih. Coba. Oh ini toh, nih. Bagikan ke sana dulu. Ini. Harus bekerja sama. Sudah semua? Oh iya. Coba kelompok satu mana? Oh ini kelompok satu, silahkan. Tapi jangan dulu dibuka nanti ya. Ambil satu. Boleh. Kelompok dua. Silahkan ambil. Kelompok tiga. Nanti bacakan ke depan. Kelompok tiga. Kelompok 4. Kelompok 5.